Pemirsa, hujan yang mengguyur dua wilayah di Jawa Barat, yakni Bogor dan Depok, membuat aliran air di Sungai Ciliwung meluap. Akibatnya, permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Inilah sebagian dari ratusan rumah warga yang terendam banjir di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi. Di beberapa titik, ketinggian air disebutkan mencapai 1,5 meter. Alhasil, aktivitas warga pun terganggu. Sebelumnya, hujan deras mengguyur wilayah hulu seperti di Bogor dan Depok, Jawa Barat, yang berimbas pada meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Bisa jelaskan ini ke banjir ini jam berapa datangnya? Terus berapa ketinggiannya, Pak? Mulai banjir dari datang pukul 5 pagi ya. 5 pagi, Pak. Ketinggian saat ini di kedalaman 125 cm. Ada berapa warga yang terdampak? Ada berapa jumlahnya? Yang terdampak kira-kira ada 100 kakak. 100 kakak, Pak. Meski begitu, warga seperti tidak ada pilihan lain kecuali berdamai dengan kondisi ini. Bagaimana tidak, terhitung dalam sepekan ini saja wilayah Kebonpala sudah 7 kali terendam banjir. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Banjir juga merendam permukiman warga di sebagian wilayah Jakarta Selatan, yakni di Pejaten Timur, Pasar Minggu, dan Rawajati, Pancoran, Kamis pagi. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 hingga 100 cm. Permukiman yang berada di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini terendam banjir Kamis pagi. Sejak dini hari sebelumnya, hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi ini diperparah dengan meluapnya Sungai Ciliwung yang berdekatan dengan permukiman warga. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 hingga 100 cm pada titik terdalam. Meski begitu, sejumlah warga enggan mengungsi karena percaya banjir segera surut. Bapak mengungsi nggak, Pak? Enggak. Kenapa nggak mengungsi, Pak? Karena kan dulu lihat dari informasi dari Batu Lampa, berarti Batu Lampa dibuka lagi, baru para tim penawang di sini datang. Ya mudah-mudahan aja pemerintah segera bisa mengatasi masalah banjir ini. Kondisi serupa di Pejaten juga melanda permukiman warga di Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Saat ini warga terdampak banjir masih memilih untuk tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka atau mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Selain itu, warga juga telah memindahkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Menurut warga setempat, banjir kiriman ini sudah diberitahukan sebelumnya melalui WhatsApp grup. Tadi informasinya itu dari mulai jam 7.30 itu ada informasi di WA grup ya, bahwa ketinggian Katulampa, Depok, dan Manggarai itu sudah diinformasikan. Kebetulan tadi mulai naik itu sekitar jam 3 pagi subuh, itu air udah mulai naik. Sehingga sampai sekarang udah menutupi warga, ini rumah warga banjir. Harapan saya kepada pemerintah ya gusur kan. Iya, jadi ada normalisasi kali lah kan gitu. Diketahui, sebagian wilayah di kawasan Rawajati dan Pejaten, Jakarta Selatan ini boleh dibilang langganan banjir. Tatkala ada informasi bahwa di daerah Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya turun hujan dengan intensitas tinggi, warga pun cepat-cepat mewaspadainya. Warga di Rawajati maupun di Pejaten pun berharap persoalan banjir yang hampir selalu menghantui setiap tahun ini dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi banjir di permukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur? Ya, ada rekan kami pemirsa Leo Chandra di sana. Leo Chandra, sampai dengan sore hari ini seperti apa ketinggian air di sana? Apakah sudah mulai surut atau justru jangan-jangan tidak ada perubahan sama sekali? Dan bagaimana warga di sana menghadapi banjir ini? Selamat sore Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kantor Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, dan memang di mana diketahui BPBD dan juga PMI ini sudah membangun posko yang diharapkan nantinya ini
bisa memberikan bantuan penanganan, penyelamatan juga terhadap warga yang memang diketahui RT 5, RW 5, RW 4, kemudian RW 7 dan juga 8 ini sampai saat ini masih terendam banjir. Dan informasi yang terakhir kami dapatkan di lokasi memang ketinggian air ini sudah terlihat surut dari pagi tadi, dan memang diketahui bahwasannya hujan di wilayah Kebonpala Jakarta Timur ini memang sudah terjadi sejak dini tadi, yaitu sejak pukul 3 subuh tadi, dan memang ketinggian air ini sempat mencapai 1,5 meter atau ketinggian sepinggang orang dewasa, dan ini memang terjadi pada pukul 10 pagi tadi. Dan sejumlah aktivitas warga di RW 4, 5, 7, dan 8 ini memang sedikit terganggu karena memang diketahui air sudah menyentuh pinggang orang dewasa. Dan saat ini memang diketahui bahwasannya tempat saya mengabarkan untuk Anda juga pemirsa, memang ini tempat yang lebih tinggi daripada lokasi kejadian, karena memang untuk kami bisa mencapai ke lokasi banjir memang terjadi penutupan karena memang diketahui hingga saat ini banjir masih terus terjadi, genangan air, debit air masih terus terjadi, dan memang sejumlah penanganan dan juga penanggulangan telah dilakukan oleh BPBD dan juga PMI terkait dengan memang PMI akan memberikan obat-obatan ataupun bantuan kesehatan untuk warga yang memang membutuhkan, dikhususkan kepada anak kecil. Dan sampai saat ini juga warga di RW 4, 5, 7, dan 8 ini masih diketahui enggan untuk mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi karena memang mengingat bahwasannya sejumlah barang-barang berharga warga tersebut memang sudah diamankan, contohnya seperti motor dan juga surat-surat berharga, kemudian bahan-bahan makanan yang memang ini sudah dipindahkan, dilokasikan ke lantai 2 rumah mereka. Dan kami akan terus mengabarkan ke Andro, pemirsa, dan juga Tisa, memang untuk kejadian banjir ini diperkirakan memang akan terjadi memuncak hingga malam hari karena memang diketahui November hingga Februari ini merupakan puncaknya musim hujan. Seperti itu Andro, Tisa, dan juga pemirsa, kembali ke studio. Leo Chandra mengabarkan langsung dari Kampung Melayu, Jakarta. Terima kasih.